Pace bene, masih di mea culpa para culprit. Saya mau menunjukkan tempat ini. Ada gua Maria, patung Bunda Maria, bukan gua sebenarnya, dibangun seperti gua. Kita mau melihat sebentar. Dan di sini ada gerejanya. Oh, gelap. Ini gereja yang nanti akan kita lihat bersama. Dan ada, kemarin saya tunjukkan ada danau Tobanya di sini. Ini bagian dari novisiat, bagian luar yang biasa dikunjungi umat. Nah, bagian dalam yang tidak biasa dikunjungi umat dan bukan untuk umum, tidak saya rekam. Mudah-mudahan berguna video ini menunjukkan tempat di sini. Oke, kita lihat dulu patung Marianya. Bunda Maria, doakanlah kami orang berdosa. Madre di Dio Maria, prega per noi peccatori. Ada juga di sini doa salam Marianya, dan ada dalam bahasa Vietnam. Oke, ini patungnya. Kalau perlu membuat lilin, saya tidak tahu apakah para culprit punya kebiasaan membuat lilin. Ada juga semacam pohon tempat menancapkan lilin. Dan ada juga di sini gambar dari Kerahimanillahi Faustina. Yuk, jelas. Ini dia di dinding. Biasa para novis di sini berdevosi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke, ini tempat para frater biasa berdoa. Nah, di kapel, tapi bagian sayap dengan buku-buku ofisi dan buku bacaan, juga buku lagu. Ini jam legendaris yang berbunyi setiap 15 menit. Waktu saya novis juga sudah dipakai ini. Nah, ini dia tampak dari dalam. Tidak besar, cukup untuk para novis. Nah, di depan ada salib San Damiano yang khas Fransiskan. Fransiskus pernah berdoa di hadapan salib San Damiano ketika ia pertama kali memulai pertobatannya. Hanya cukup untuk 2-3 orang, satu baris, satu bangku. Seperti biasa ada jalan salibnya. Ada ikon-ikon gambar untuk jalan salib. Nah, ada juga di sini tabernakel, penutupnya warna putih. Kebetulan hari ini pesta Santo Petrus, maka warna putih, warna liturgi. Kadang diubah-ubah, tetapi yang pasti altar tetap putih apapun perayaannya. Kalau kita buat dekorasi di gereja kita, apapun perayaannya, warna penutup altar itu putih. Ada Bunda Maria. Di sini ada frater yang sebelumnya yang pandai dekorasi dan membuat pernak-pernik yang menarik untuk dilihat. Mudah-mudahan juga menarik orang untuk berdevosi. Ada juga patung Santo Joseph di sini. Di sini biasa dirayakan misa pagi, dan ada juga umat yang datang. Ini bagian balkon, apa namanya ini? Di mana orang bisa naik juga kalau hari Minggu, biasanya padat. Di sini ada satu gambar Santo Fidelis Sigmaringen yang menjadi pelindung dari paroki ini, pelindung dari biara ini, dan seorang kapusin yang jadi martir. Ini dia.
Fidelis Sigmaringen. Oke, dan ini patung Santo Fransiskus. Mana tahu ada yang mau berdevosi secara khusus, bisa duduk di sini. Disediakan. Oke, itu saya pikir bagian dari kapel ini. Sudah lama dibangun, saya pikir 70 atau 80 tahun, malah tahun 1950-an. Saya duga memang, saya tidak baca sebelumnya sejarahnya, tapi ada ditulis tentang itu. Dan bentuknya sama persis dengan kapel yang kami pakai di seminari menengah, karena sama-sama oleh pastor misionaris Belanda yang membangun dulu. Nah, di sini ada seperti biasa, di bagian belakang ada kamar pengakuan yang mana tahu perlu dan diharapkan orang punya kerinduan untuk mengaku dosa. Ada bilik dan disekat di sini. Nah, ini dia. Ada di sini, juga ada di sana satu lagi. Ada tangga untuk naik ke balkon. Saya pikir itu yang menarik untuk kita lihat. Ini pintu utama, datang dari sini. Nah, yang sangat disayangkan, kadang ada dekorasi untuk pernikahan sampai memaku bangku kan menjadi rusak. Saya pikir kurang tepat kalau dekorasi sampai harus memaku, ya, menancapkan paku untuk dekorasi 1 hari. Oke. Nanti kalau ada, ini gereja ini sudah 70 tahun. Kalau tiap tahun ada 10 perkawinan saja, 700 paku menancap. Atau masing-masing membuat idenya dengan merusak properti, saya pikir kurang tepat. Menempel-nempel begitu, ya. Saya pikir perlu diperhatikan bagian itu. Itu masih bagian fisik. Nah, sangat diharapkan, kemarin ada yang membahas soal liturgi yang rusak, abuse, penyelewengan terhadap liturgi, baik oleh pastor juga oleh umat yang kurang memperhatikan. Dan orang mempermasalahkan Konsili Vatikan II, misa yang sekarang tidak tradisional katanya. Saya pikir solusinya bukan di sana. Mau dibuat tradisional, mau dibuat Novus Ordo, kalau sudah tidak ada sakralitas yang dirawat, saya pikir mau misa dengan ritus apapun orang akan melakukan abuse. Kalau tidak ada sensus liturgika, rasa berliturgi dalam hati, dalam diri, maka bukan ritus, saya pikir personanya, orangnya gitu. Ada juga misalnya Novus Ordo yang bagus dilakukan, tetap kusyuk, anak-anak bisa ikut, akan tergantung orangnya juga, saya pikir. Nah, oke, mudah-mudahan berguna video ini, singkat, sederhana, dan tidak teratur cara merekamnya. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan itu. Pace bene.